Assalamualaikum semuanya, pada video ini aku akan membahas mengenai materi sistem gerak pada manusia, yaitu kelainan pada sistem gerak dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak kita. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya, bahwa sistem gerak pada manusia ini terbagi menjadi 3. Ada tulang, otot, dan sendi. Nah, yang pertama yang akan aku bahas yaitu kelainan pada tulang manusia. Yang pertama ada kelainan tulang belakang. Nah, kelainan tulang belakang adalah kondisi yang memengaruhi posisi susunan tulang belakang, sehingga terjadinya lengkungan abnormal. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan membatasi rentang gerak penderitanya. Berikut ini adalah jenis dari kelainan tulang belakang. Yang pertama ada lordosis. Nah, lordosis ini adalah kelainan tulang belakang yang terjadi ketika area punggung bawah ini bengkok dan melengkung ke depan. Nah, hal ini membuat postur tubuh penderitanya ini terlihat terlalu tegak. Nah, normalnya bagian tulang belakang, yaitu ada leher, punggung atas, dan punggung bawah, ini memang sedikit melengkung ke depan. Namun, kalau pada lordosis, ini lengkungan tulang belakangnya itu terlalu berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan penderitanya ini merasa nyeri karena adanya tekanan yang besar pada tulang, otot, dan persarafan tulang belakang. Nah, faktor apa yang menyebabkan bahwa lordosis ini bisa terjadi? Jadi lordosis ini dapat disebabkan dari beberapa kondisi seperti gangguan otot dan saraf, kemudian osteoporosis, kehamilan, postur tubuh yang buruk, cedera tulang belakang, gangguan pertumbuhan tulang, peradangan pada tulang, serta obesitas. Inilah yang bisa menyebabkan terjadinya lordosis. Nah, bagaimana cara penanganan lordosis? Lordosis ini membutuhkan perawatan medis sesegera mungkin karena dapat membuat penderitanya ini terganggu dalam beraktivitas dan tentunya dapat menurunkan kualitas hidup dari penderita tersebut. Nah, jadi ada beberapa pilihan penanganan untuk lordosis ini. Yang pertama, pemberian obat pereda nyeri, kemudian fisioterapi, dan operasi tulang belakang. Nah, kemudian kelainan pada tulang belakang yang kedua ada kifosis. Nah, kifosis ini yakni kondisi ketika postur tubuh ini tampak melengkung ke belakang secara abnormal. Nah, normalnya lengkungan pada tulang belakang ini sebesar 25-45 derajat. Namun, pada kondisi kifosis ini, derajat lengkungan tersebut bisa lebih dari 50 derajat. Inilah yang menyebabkan penderita kifosis ini memiliki tubuh yang bungkuk dan tampak seperti punuk di bagian atas punggungnya. Nah, apa yang menyebabkan kifosis ini bisa terjadi? Jadi tergantung dari jenisnya. Ada beberapa jenis penyebab terjadinya kifosis. Yang pertama ada kifosis postural. Nah, kifosis postural ini merupakan gangguan postur tubuh pada anak dan remaja yang disebabkan oleh sikap atau kebiasaan postur tubuh yang buruk. Nah, misalnya kamu duduk di kelas, tetapi posisi duduk kamu itu salah. Nah, dalam sehari-hari kalau kamu melakukan hal tersebut dalam jangka waktu yang panjang, maka kifosis postural ini akan terjadi. Nah, yang kedua ada kifosis Squarman. Nah, kifosis jenis ini terjadi karena adanya masalah pada pertumbuhan tulang belakang selama masa pertumbuhan anak dan lebih sering terjadi pada remaja. Jadi hati-hati ya teman-teman semuanya. Nah, yang terakhir ada kifosis kongenital. Jenis kifosis ini adalah kondisi bawaan sejak lahir, di mana terjadi kelainan pertumbuhan tulang belakang sejak anak masih dalam kandungan, dan dapat memburuk seiring dengan pertumbuhan anak. Sayangnya belum ada diketahui secara pasti apa yang menyebabkan terjadinya kondisi ini. Nah, jadi bagaimana cara penanganan kifosis? Nah, jenis kelainan tulang belakang ini dapat ditangani dengan memberikan obat anti nyeri, kemudian fisioterapi, kemudian juga operasi tulang belakang jika kondisinya sudah sangat parah. Nah, itulah tadi mengenai kifosis. Sekarang kita masuk ke kelainan tulang belakang yang ketiga, yaitu skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang tampak melengkung seperti huruf S atau C. Nah, lengkungan abnormal tersebut biasanya dapat terlihat dari sisi samping maupun belakang si penderitanya. Skoliosis ini dapat terjadi karena beberapa kondisi, yaitu dari bawaan lahir, kemudian dari cacat tulang belakang, kemudian osteoporosis, lalu penurunan kepadatan pada bantalan dan sendi tulang belakang karena faktor usia. Kemudian bisa jadi karena gangguan saraf dan otot, serta infeksi atau cedera pada tulang belakang.
Nah, kamu harus tahu bahwa skoliosis ini sangat berbahaya. Jadi kelainan tulang belakang yang satu ini perlu segera ditangani. Jika tidak, maka akan memicu beberapa komplikasi sebagai berikut. Yang pertama, masalah pada paru-paru dan jantung. Yang kedua, kerusakan saraf tulang belakang. Lalu nyeri punggung berkepanjangan, kemudian terjadinya sesak napas, dan postur tubuh yang tidak sempurna sehingga dapat menurunkan kepercayaan diri si penderitanya. Nah, selain kelainan tulang belakang pada manusia, ada beberapa kelainan tulang lainnya, seperti osteoporosis. Nah, osteoporosis ini adalah penyakit pengeroposan tulang dan penurunan kepadatan massa jenis tulang yang terjadi secara bertahap. Nah, penyakit ini tidak menimbulkan gejala, sehingga biasanya baru kamu sadari ketika kamu mengalami patah tulang. Nah, kelainan pada tulang selanjutnya adalah patah tulang. Nah, patah tulang ini seringkali terjadi karena kecelakaan, kemudian jatuh, hingga cedera akibat olahraga. Nah, namun kondisi ini juga bisa terjadi karena rendahnya massa otot, sehingga terjadinya osteoporosis yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari kelainan pada tulang. Nah, sekarang kita masuk ke kelainan selanjutnya, yaitu kelainan pada otot. Nah, jadi bukan hanya kelainan pada tulang saja, ada pula masalah kesehatan yang menyerang otot kita. Yang pertama ada mialgia. Mialgia atau lebih sering disebut dengan nyeri otot merupakan salah satu masalah sistem gerak pada manusia yang menyerang otot dan cukup sering yang kita alami. Nah, biasanya hal ini bisa muncul karena otot terlalu sering digunakan dengan gerakan berulang-ulang. Biasanya hal ini terjadi saat Anda melakukan olahraga ekstrim dengan intensitas tinggi atau melakukan pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga besar. Nah, yang kedua ada fibromialgia. Nah, hampir sama dengan nyeri otot, fibromialgia ini adalah masalah sistem otot yang juga menimbulkan rasa nyeri pada otot. Bedanya, jika mialgia ini hanya terasa pada kelompok otot di salah satu area tubuh saja, maka fibromialgia ini bisa menyebabkan nyeri otot ke seluruh kujur tubuh kita secara bersamaan. Ngeri bukan? Jadi jangan dianggap sepele ya teman-teman nyeri otot ini. Nah, selanjutnya ada cedera otot. Nah, cedera otot atau yang biasa dikenal dengan keseleo ini merupakan gangguan sistem gerak pada manusia yang menyerang otot tendon atau otot ligamen. Nah, cedera otot ini akan menyebabkan otot tertarik atau merenggang. Sementara itu, pada tingkatan yang cukup parah, jaringan otot ini mungkin robek sebagian atau bahkan seluruhnya. Nah, jadi pada umumnya cedera otot ini terjadi di area tubuh bagian bawah, khususnya pinggul dan paha. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mencegah gangguan sistem gerak pada manusia? Yang pertama, rutin bergerak dan beraktivitas fisik. Yang kedua, biasakan berolahraga minimal 30 menit selama 3 hingga 5 hari per minggu. Lalu biasakan pola makan bergizi seimbang, mencakup kalsium dan vitamin C per hari. Kemudian menghindari rokok, lalu utamakan keselamatan saat berkendara dan bekerja. Nah, selanjutnya biasakan tidur yang cukup dan teratur selama 7-8 jam untuk orang dewasa. Kemudian menjaga berat badan dalam angka yang sehat. Lalu jalani pemeriksaan kesehatan rutin termasuk tes kepadatan tulang jika usianya sudah lebih dari 65 tahun. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai kelainan sistem gerak pada manusia. Nah, jadi jangan lupa menjaga kesehatan sistem gerak ya teman-teman, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.